Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita menyanyikan satu lagu, yaitu Pada Kaki Salibmu, Kidung Jemaat 368, untuk kita juga mengenang peristiwa salib.
Saat ini mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita pada hari ini memperingati sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa besar di dalam sejarah umat manusia. Peristiwa yang penuh kemenangan, peristiwa yang membawa harapan kehidupan kekal bagi kita yang percaya dan kepada setiap orang yang mau percaya. Kebangkitan Kristus Yesus yang kita rayakan hari ini, Bapak Ibu, bukanlah sebuah cerita kosong, bukanlah sebuah isapan jempol, atau cerita yang hanya diyakini oleh murid-murid Tuhan Yesus saja. Ada yang sempat menyatakan atau berpikiran bahwa cerita itu dikarang-karang oleh murid-murid karena murid-murid begitu cinta dan begitu mengasihi Yesus saja. Tapi saya mengatakan tidak. Cerita itu bukan hanya cerita yang diyakini oleh murid-murid Yesus saja, melainkan kebangkitan adalah fakta sejarah yang benar-benar objektif atau benar-benar terjadi, yang benar-benar ada. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk satu kali lagi lebih memperdalam keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala karyanya yang dinyatakan kepada kita. Saya mengajak kita semua untuk kembali melihat kebenaran, keakuratan, kesahihan peristiwa yang memberi harapan kepada kita ini. Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk mengerti untuk apa peristiwa kebangkitan dicatat, khususnya peristiwa kebangkitan yang dicatat oleh Yohanes, salah satu penulis Injil. Kita semua mengamini dan juga mengimani bahwa Yesus adalah benar-benar tokoh sejarah yang pernah berjalan-jalan menyusuri jalanan di Galilea. Dia juga pernah menyusuri jalanan di Yerusalem dan juga jalan yang kita kenal atau jalur yang kita kenal saat ini sebagai Via Dolorosa. Dia juga benar-benar menemui Maria Magdalena. Dia juga sungguh-sungguh pernah setelah kebangkitan menemui Thomas dan murid-murid yang lain. Semuanya itu benar-benar terjadi. Kita patut bersyukur bahwa dulu pernah ada satu orang yang bernama Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Romawi kuno. Dia ini seorang sejarawan Romawi kuno yang sekali waktu pernah menulis surat kepada Kaisar Nero. Saya akan membacakan cuplikan dari tulisannya. Sebagai akibatnya, Nero melakukan siksaan yang paling keji kepada sekelompok yang paling dibenci oleh orang yang disebut Kristen
oleh banyak orang. Kristus, itulah asal mula sebutan itu, sudah menanggung hukuman yang luar biasa di bawah pemerintahan Tiberius, di tangan seorang prokurator atau seorang memberi kuasa yang bernama Pontius Pilatus. Kemudian si Cornelius Tacitus ini melanjutkan catatan sejarahnya atau tulisan sejarahnya tentang bagaimana orang Kristen atau pengikut Kristus dianiaya oleh Nero. Saya ingin menekankan sekali lagi Bapak Ibu bahwa Tacitus ini seorang sejarawan Romawi. Artinya dia jelas-jelas bukan murid Yesus seperti Yohanes, Petrus, dan murid-murid lainnya. Dia adalah sejarawan Romawi, bahkan ada tulisan yang menyebut bahwa dia ini adalah sejarawan terbesar Romawi. Jika sejarawan Romawi menulis tentang pengikut Yesus dan menulis tentang Yesus, kesimpulannya apa? Seseorang yang tinggal di sana, di luar daerah Yesus, menulis tentang Yesus. Artinya apa? Artinya jelas peristiwa yang dicatat itu benar. Dia tidak punya motif apapun, dia tidak punya maksud apapun untuk menulis sejarah, karena memang itu betul-betul terjadi. Dan kembali ke tulisannya. Dari tulisan si sejarawan Romawi tadi, kita bisa tahu bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang di bawah izin Pontius Pilatus dihukum dengan hukuman yang luar biasa. Apalagi kalau bukan hukuman salib. Dari sini kita percaya, kita yakin bahwa memang, saya menegaskan berulang-ulang bahwa memang peristiwa ini benar. Dan ada lagi satu sejarawan yang mencatat bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu, yang kedua yang kita bisa baca, yang kita bisa pelajari dari tulisan sejarawan Romawi ini adalah bahwa Yesus memiliki banyak pengikut dan pengikutnya dianiaya di zaman si Nero. Apa pentingnya kedua catatan ini? Pertama, setelah kita tahu bersama bahwa tulisan Tacitus ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan hukuman yang luar biasa, yaitu hukuman salib, dan kemudian sejarawan yang lain mencatat bahwa Yesus betul-betul bangkit, dan yang kita pelajari bahwa pengikut Yesus betul-betul pengikut yang punya iman yang luar biasa, sampai mereka bisa bertahan begitu luar biasa di bawah tekanan, di bawah siksaan, di bawah aniaya yang dilakukan oleh Nero. Mereka adalah murid-murid, adalah pengikut yang sungguh punya komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tacitus diperkirakan hidup pada tahun 55 sampai tahun 120. Peristiwa kebangkitan, peristiwa kematian, peristiwa penyaliban terjadi tentu sebelum tahun-tahun itu. Dengan mengetahui ini, seharusnya iman kita, keyakinan kita bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus benar-benar menang atas maut, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, itu betul-betul ada di dalam diri kita, bahwa iman itu betul-betul ditumbuhkan di dalam diri kita, bahwa kita sungguh-sungguh memiliki dan menghidupinya. Peristiwa kebangkitan, peristiwa yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan tidak dapat disangka lagi kuasanya.
Berkat kebangkitannya, setiap orang mendapatkan harapan. Berkat kebangkitannya, hidup seseorang diubahkan dan hidup manusia memiliki arti. Sampai di sini kita patut bersyukur. Kita menyembah Tuhan yang rela berkorban buat kita. Kita memiliki Tuhan yang menang dari ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Kita punya harapan untuk hidup kekal. Kita punya pegangan untuk hidup ini. Keyakinan kita tidak sia-sia. Kemudian Bapak Ibu, kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Sebelum membacanya, saya ingin menjelaskan bahwa di pasal 20 diawali dengan catatan tentang kebangkitan Yesus. Yohanes menulis tentang kebangkitan Yesus. Kemudian setelah mencatat kebangkitan Yesus, Yohanes melanjutkan dengan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, dilanjutkan dengan cerita Yohanes tentang penampakannya kepada Thomas, dan sesudah itu ayat 30 dan 31. Dan sesudah ayat 30 dan 31 ada catatan lagi tentang penampakan Yesus kepada murid-murid yang lain. Jadi ayat 30 dan 31 didahului dan diakhiri atau ditulis di antara cerita-cerita tentang penampakan. Apa maksudnya Yohanes menulis kedua ayat ini diurut-urutan seperti itu? Maksudnya jelas, yaitu supaya setiap orang yang membaca tulisan Yohanes ini bisa percaya bahwa Yesuslah Anak Allah, bahwa Yesuslah Mesias, dan supaya orang-orang seperti Maria Magdalena, yang saya maksud seperti Maria Magdalena adalah masuk di dalam kategori orang yang terpinggirkan pada waktu itu, karena wanita pada waktu itu tidak dianggap, orang-orang termarginalkan, orang-orang biasa, orang-orang yang ragu, yang di sini diwakili oleh Thomas, bisa kembali percaya dan bisa percaya. Itulah maksud Injil ini ditulis. Itulah maksud Yohanes menulis Injilnya, yaitu supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Dia adalah Anak Allah, Dialah yang membebaskan kita dari segala dosa kita, dan kita dapat hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Dan supaya kita oleh iman, kita mendapatkan hidup. Kita memperoleh hidup oleh iman kita, bukan karena susah payah dan kerja keras kita saja, namun dalam segala jerih payah yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita mengerjakannya, kita mengerahkan, kita melakukan semua kerja keras kita itu di dalam terang iman, di dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bekerja sebagai orang percaya, kita berperilaku dan bertindak sebagai orang beriman, kita berbicara selayaknya orang yang sudah ditebus, kita menghidupi hidup kita sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Dan dengan semuanya itu kita memperoleh hidup di dalam namanya. Dan selain itu Bapak Ibu, Injil ini dicatat bukan hanya supaya kita diteguhkan di dalam percaya kita, melainkan juga supaya orang-orang yang belum percaya, mereka menjadi percaya dan juga dapat merasakan kasih Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Aku tidak gentar karena aku tahu Dia memegang hari esok, dan hidup ini jadi berarti sebab Dia hidup. Kita semua tahu lirik lagu itu. Dan kita juga tahu semua bahwa tidak semua orang memiliki hidup yang berarti. Tidak semua orang punya harapan seperti kita punya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika kita menemui orang-orang yang belum memiliki harapan yang seperti kita punya, yang di dalam hidupnya seperti nampak keraguan, saya mengundang kita semua, saya mengajak kita semua untuk hidup di dalam iman, sehingga orang lain bisa melihat Yesus hidup di dalam kita, sehingga orang lain bisa melihat kebaikannya nyata di dalam dan melalui hidup kita kepada orang-orang sesama kita. Kebaikannya tidak hanya berhenti di dalam kita, namun terpancar juga melalui kita. Kisah kebangkitan tidak berhenti hanya sampai kepada murid-murid, dan kemudian murid-murid menikmati kisah kebangkitan itu di dalam kelompok mereka sendiri. Kisah kebangkitan terus berlanjut, mulai dari murid-murid, berkembang luar biasa. Sampai saat ini kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang meyakini dan mengamini kisah kebenaran kebangkitan itu. Akankah melalui kita akan ada orang-orang yang ditambahkan ke dalam kelompok orang percaya? Hanya kita yang bisa memutuskan untuk bersedia dipakainya atau tidak. Dan saya berdoa dan berharap kita semua bisa menjadi bagian dari karya besar Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bisa menaikkan doa syafaat kita dengan penuh keyakinan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menang, karena Tuhan adalah Tuhan yang bangkit, karena Dia adalah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, kami pada hari ini bersama-sama datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena kami bisa menikmati hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh rahmat, hidup yang penuh kemenangan, karena Engkau sudah bangkit, karena Engkau sudah menang. Bapa, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini, Tuhan. Kami berdoa kiranya turunlah belas kasihan Tuhan atas kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk segera mengampuni kami semua dari segala kesalahan kami, dan Engkau memberikan keselamatan kepada kami dari virus ini, Tuhan. Kami berdoa buat kasus-kasus yang terjadi di Hamburg. Kami berdoa untuk keadaan di Hamburg, keadaan di Jerman, dan keadaan di Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada orang-orang yang masih bekerja untuk kesejahteraan kami. Orang-orang yang bekerja, tenaga-tenaga medis, perawat, dan semuanya. Orang-orang yang bekerja untuk memastikan keberadaan suplai bagi kami. Kami berdoa bagi mereka semua. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan, kami saat ini berdoa buat saudara kami, Bapak Endi Huta Barat yang sedang sakit. Kiranya saat ini Tuhan melawat dan menjamah Bapak Huta Barat, sehingga Tuhan Bapak ini akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memakai obat-obatan, Tuhan memakai istirahat makanan yang setiap saat dimakannya. Kami berdoa
berdoa itu akan bisa bersama-sama memberikan kesembuhan kepadanya. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat pergi KKI EVAU Hamburg. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di dunia ini diberi dan dianugerahi berkat-Mu, berkat yang memberikan pengharapan, yang membuat hidup kami jadi lebih berarti. Itulah yang akan memenuhi kami semua, Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Toga Panjaitan yang pada minggu lalu Tuhan berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberikan umur panjang. Apa yang dikerjakannya sehari-hari, itulah juga yang akan Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarganya, orang-orang yang disebut di dalam doanya setiap hari. Tuhan memberkati, dan biarlah melalui kehidupan Bapak ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah bisa menyelenggarakan ibadah. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, bahkan kami mengucap syukur sekian kalinya. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami beroleh hidup seperti yang kami miliki saat ini.
Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa, bila kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua.